Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kembali lagi di acara Ngopi episode ketiga dengan orang baru. Orang baru. Dengan orang baru. Kemarin-kemarin saya nggak ikutan nih, cuman tahu acaranya, cuman nggak pernah nongol nih. Iya, kita sapa dulu. Di samping saya ada Muallim Deden. Ahlan bikum Muallim. Ahlan bikum Habib. Halukum Muallim. Alhamdulillah khair Habib. Sehat. Alhamdulillah sehat Keluarga selalu. sehat. Yang mana nih? Emang banyak keluarganya? Oh ada, Masya ada tua keluarga Oh. anak juga. Sudah Ada pasti. orang tua asli. Ya, Keluarga. nggak kesana kan larinya kan. Oke. Hal Muallim. Iya. Oke, jadi kembali lagi bersama kita di acara Ngopi episode ketiga dengan saya orang baru, dan insya Allah nanti di malam ini sebenarnya ini malam cukup rumit ya sebenarnya. Saya pengen coba suasana baru sebenarnya. Bagaimana kalau kita ini indoor gitu ya? Episode sebelumnya itu outdoor ya. Iya, Ya outdoor. outdoor. Di episode sebelumnya itu kita indoor terus. Nah. Jadinya tuh kayak formal banget gitu. Nah, sekarang punya tema baru, nyari suasana baru, kita pengen outdoor. Tapi ala kuliah lebih Jauh barit jam. wah, Cuaca ekstrim. iya, ini nih kalau penonton ya, kalau di luar Bandung, luar Jawa Barat, nggak tahu ya kalau sama di sana gitu. Kalau di sini tuh wadempol. Wadempol di sini. Atis Lim. Atis. Atis temen Atis nemen. Itu kata orang Cirebon atis ya. dibanding Cirebon ya. Oh. Bon, kapan dinginnya, Bim? Insyaallah nanti pindahin dulu lautnya. Oke, Diganti. ganti gunung. Kalau yang datangnya bendungan gimana tuh? Ya Allah, mafisyar ya Allah. Enggak, maksudnya, dari laut tuh ganti bendungan gitu. Sama-sama aja panas kayaknya. Allah alim. Oke, jadi Habib, kayaknya saya nggak perlu kenalin lagi ya. Ini sudah kita di beberapa episode Kalau ngomong. yang yang udah lalu gitu. Jadi kita nggak perlu kenalin lagi gitu. Cuman gini, Bib. Kita ini kan punya tema ngopi ya. Ngopi itu pinter. Tapi kita di sini bukan sok pinter. Nah, Gitu ya. Kita tidak menggurui siapapun. Kita hanya sharing kebaikan. Yaitu ta'awunul 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong di dalam kebaikan. Jadi kelakuan. Nah, maka dari itu untuk semuanya para penonton setia, baik itu dari para simpatisan Pondok Pesantren Asy-Syifa Wal Muhammadiyah ataupun di luar Asy-Syifa Wal Muhammadiyah yang selalu menyimak dan selalu ikut stay nonton terus konten-konten dari anak-anak pesantren khususnya di Asy-Syifa Wal Muhammadiyah ini, ikuti terus kajian-kajian dari guru-guru kita. Insya Allah nanti mungkin nextnya kita akan hadirkan beberapa guru di sini mungkin ya, para muallimin di sini, dan insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan hadirkan juga pengasuh kita ya, Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Jadir hafizahullah wa matana amin bi amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin itu saya ini sebenarnya nggak opening, nggak lama-lama banget nih. Cuman itu anak ingat. Kenapa ingat? Karena agak dilema nih. Kemarin itu pas waktu malam 1 Muharram, Nah, orang kan pada pawai obor tuh. iya. Nah, pawai obornya itu malam Ahad. Nah, malam. Nah, udah prepare dari siang, udah beli segala macam, udah persiapan obor. Ternyata datanglah pengumuman dari NU. Ya, kalau katanya 1 Muharram itu Jatuh. hanya malam Senin. Nah, ya. Gitu ya. Itu makanya momen itu yang bikin ingat kalau malam ini kita berada di malam Muharram. Malam Muharram. Gitu. Jadi saya ingat nih,
Habib nih pernah pernah ngomong ke Alfir, kita lagi santai gitu ya. Antum ingat atau enggak? Coba saya di digali memori antum ya. Waduh. Ini Habib pernah nyampein ke saya. Jadi salah satu hikmah kenapa di kita dalam tanda kutip Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu banyak event Ya, perayaan. perayaan Nah, gitu dari mulai Muharram. Katakan 1 tahun itu full. ya. Satu tahun itu full. Kayak hampir setiap bulan tuh ada gitu. Nah, kayak setiap bulan itu ada sampai di bulan yang kata orang nggak familiar Iya. gitu ya untuk dijadiin sebagai event itu ada Iya. gitu ya. Mesti ada acara. Nah, Nah, itu Habib menyampaikan sifatnya manusia itu nyamperin ke saya. Sifatnya manusia itu pelupa mm, gitu. Salah satu cara dari guru-guru kita untuk apa istilahnya itu ya ngembaliin lagi ingatan-ingatan kepada hal-hal yang berharga di dalam agama, di dalam syariat, itu adalah dengan banyak peringatan-peringatan, event-event gitu ya, supaya dengan peringatan itu kan kalau mungkin buat ulama, buat kiai kan pasti ada kajian-kajian yang harus sama waktu yang bertepatan suasananya. gitu, suasananya gitu atau temanya lah gitu. Kalau Muharram temanya Muharraman, kalau misalkan nanti masuk Rabiul Awal nanti temanya Maulidan, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW Allahumma dan sholli alaihi. seterusnya. Gitu. Nah, itu beliau menyampaikan ke saya hikmahnya banyaknya event yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam 1 tahun full itu adalah supaya otak kita ini terus mengingat kepada hal-hal yang berharga, Nah, kepada hal-hal yang sakral, sehingga terbesitlah gitu ya di malam ini. Oke lah saya tampil gitu ya. Karena Habib yang ngomporin waktu itu gitu, akhirnya saya tampil pengen ngebahas nih, sekarang kan bulan Muharram nih nah, gitu ya. Kita coba sharing. Habib eh, mungkin pernah antum pernah dapat cerita atau mungkin antum punya faidah yang berkaitan dengan bulan Muharram ini. ya. Mungkin dimulai dari hal yang kecil dulu mungkin Beb ya. Nah, ini yang pertama Muharram gitu ya. Muharram itu nama Muharram itu pengambilannya di mana? Muharram itu sendiri ya, Muharram. Kenapa harus Muharram? Ya. Gitu. Kenapa enggak gitu penamaannya gitu. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Ya. Nah, ini wajah-wajah baru nih Malim Deden ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin, ya. amin, amin, amin. Banyakan istrinya, banyakan anaknya soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Anaknya, amin. Kayak pikiran gitu ya kalau ditembak istri ya. Bukan gitu, Bib. Masalahnya nanti ini di post. Masalahnya itu di post. Dan ini mungkin kalau sampai terjadi terus ditonton sama anak punya ahli, ini podcast terakhir anak. Ini podcast terakhir anak ini. Kan saya suka apa namanya lebih ke memperpecah belah umat ya. Wah, bahaya tuh. Intinya adalah ya, Iya, antum iya. tadi tanyakan kepada kami fakir bahwasannya kenapa sumiyal Muharram ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya innama sumiya Muharram, sungguhnya di situ dapat bulan yang begitu mulia. Bulan yang begitu diagungkan. Kenapa diagungkan oleh orang-orang Arab? Ketika itu orang-orang Arab sangat mewanti-wanti untuk menumpahkan darah mereka atau bisa dikatakan berperang antar klan satu sama lain atau suku ya pada bulan tersebut. Karena mereka tahu bulan Muharram, karena beberapa orang Arab yang masih berpegang teguh atas ajaran Nabi Ibrahim, mereka tahu bahwasannya Nabi Ibrahim itu ya diselamatkan daripada Namrud pada bulan Muharram. Nah, Dan perlu antum tahu bahwasannya kapan mulainya tersusun bulan-bulan Muharram, Safar,
sampai Dzul Qa'dah ilal akhir 12 bulan Hmm. yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Hmm. Itu awal mulanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu. Mengambil dari awal mula hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Madinah. Awalnya dari situ dan dimulailah dari bulan Muharram. Muharram. Itu namanya bulan Muharram. Dan banyak ya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam bulan Muharram ini ya. Kalaupun awal penamaannya yaitu bulan yang diharamkan itu aja. Sebatas itu saja. Yang diharamkan maksudnya diharamkan. Diharamkan pertumpahan darah di dalam bulan tersebut. Sangat gitu. jangan sampai ada peperangan pada bulan Oh, tersebut. jadi pengertian Muharram itu Muharram memang diharamkan pertumpahan darah artinya. Iya, satu sisi artinya Muharram di situ diharamkan. Oke. Satu sisi mengatakan bahwasannya bulan ini dimuliakan. Muharram. Muharram maknahu dimuliakan. Seperti itu Malik. Ayo. Kurang lebih ya. Ayo. Jika salah ya Al-Fakir sangat berterima kasih ketika antum mau nambahin ini. Oh enggak. Enggak, kita di sini punya tugas masing-masing. Iya. Enggak. Sebenarnya bukan lebih menambahkan ya. Kayaknya lebih istifadah deh. Naam. Istifadah. Dan juga kita di sini pure ya untuk semua penonton di sini. Kita ini pure, bukan kita ini settingan, kemudian kita sengaja nyari bahan, kemudian kita ngobrol ngetes ke Habib gitu ataupun mungkin sebaliknya itu enggak. Karena memang ini kita ifadah dan istifadah. Kita sama-sama ngambil faidah. Saya ngambil faidah dari Habib, mungkin kalau saya ada juga itu Saya mau ambil gitu. ya kalau ada ya Fadol Habib ya. Tapi insya Allah Pasti ada. enggak maksudnya antum lebih ada lah gitu ya. Nah. Antum lebih ada. Malim bait. Nah, begitu juga penonton semua. Kalau misalkan nanti ada faidah-faidah, ada manfaat-manfaat dari kajian-kajian di konten-konten ngopi ini, ya alhamdulillah gitu ya. Nanti dan insya Allah di konten-konten kita selanjutnya itu insya Allah semuanya tadzkir dan tadzakur, ifadah dan istifadah. Nah, Gitu, Bib ya. Oke, tadi sempat antum singgung sedikit masalah susunan bulan tadi ya. Susunan bulan dari mulai Muharram sampai tadi ke bulan Dzulhijjah di akhirnya. Terus kata antum tadi bilangnya itu diawali ketika kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Jadi susunannya udah ada. Kemudian tadi antum menyangkutkan bulan Muharram yakni awal tahun Hijriah itu pada hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Nah, sedangkan kan yang kita tahu Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Gitu. Nah, ini pemahaman banyak orang ini kan Nabi itu hijrah di Rabiul Awal. Nah, kenapa awal tahun hijriahnya itu bukan pas waktu beliau hijrah? Sedangkan itu kan momen itu yang diambil sebagai tahun hijriah kan. Nah gitu. Nah kenapa kok Muharram? Berarti mundur 3 bulan mungkin Bib ya? Mundur 3 bulan dari bulan Rabiul Awal. Nah kenapa gak dipilihnya itu? Jadi sebenarnya dari proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu masuk ke kota Madinahnya. Nah, Antum bisa bayangkan perjalanan antara Mekah wal Madinah dengan menggunakan unta terus mengendap-kendap butuh waktu berapa lama? Belum lagi dulu ngumpet dulu di gua apa? Gua Thur, ya. Belum lagi dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Jadi memang awal mulanya itu proses awal hijrahnya keluar dari kota Mekah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya bulan Muharram. Sampainya Nabi ke kota Madinah itu barulah di bulan Rabiul Awal. Memang ada yang mengatakan juga beberapa ulama bahwasannya Nabi berangkat hijrahnya Rabiul Awal. Dan ikhtilaf seperti ini telah lumrah ya. Jadi menjadikan bahwasannya sebagai rahmat untuk kita semuanya bahwasannya. Tapi yang kalau saya boleh opini pribadi ya, yang paling masuk gitu buat saya pribadi gitu. Yang setelah saya telaah bahwasannya memang pada Nabi itu masuk kota Madinah bulan Rabiul Awal. Masuk kota Madinah bulan Rabiul Awal. Ya, setelah perjalanan hijrah yang begitu lama. Kan Mekah Madinah bayangin dulu nggak ada kereta cepat ya, dulu nggak ada bus ya. Iya. Kita aja pakai bis itu kurang lebih 8 jam kalau salah itu. Itu pakai bis lewat tol itu. Ya, dulu ada bis, ada betrol dulu, solar ada solar. Jazakallah khair. Ada kopi nih. Oke. Wah tambah malam nih kayaknya nih. Tambah malam nih. Pembahasannya kayaknya
ini opening aja nih baru pertanyaan pertama udah kemana-mana nih. Ya tapi nggak jadi masalah deh. Semuanya insya Allah isinya semuanya daging. Daging. Ya Betul, daging Pak. semua insya Allah. Maaf share. Ya Daging ini ya, daging nikmat, daging daging ilim, nikmat, daging ilim. Gitu ya. lahmur ruh, hagur Ya, ruh. hagur. Nah, Oke. Oh jadi tadi kembali lagi ke pembahasan tadi, Bib. Berarti perjalanan Nabi itu mungkin kalau kita bisa bahasakan, mungkin ini perancangan hijrah itu naam. dimulai dari 3 bulan sebelum beliau berangkat ke kota Mekah mungkin gitu. Betul, Malim. Jadi perencanaan beliau itu akan hijrah bukan ngedadak gitu ya. Iya, lebih ke ngedadaknya ketika Nabi SAW mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk berangkat malam ini, yang nanti posisinya digantikan oleh Imam Sayyidina Ali, karena memang kabarnya sudah tersebar bahwasannya orang-orang Quraisy mengumpulkan beberapa pemuda-pemuda dari klan, ya, bermacam-macam klan, kabilah-kabilah. Tujuannya mereka serentak ingin membunuh Nabi di rumahnya. Nah, malam itu Nabi keluar, digantikan posisi kamarnya ataupun posisi kasurnya afwan ya oleh Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu Ali anhu. radhiyallahu anhu. Baru tuh Nabi, dan Nabi nggak langsung hijrah, kan Nabi ibaratnya bersembunyi dulu di Gua Thur, ya. Di Gua Thur, di situ banyak sekali cerita-cerita ajibah, diantaranya anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma, Sayyidina yang sedang Asma. dalam keadaan hamil, setiap hari mengantarkan makanan untuk ayahnya dan Sayyidina Abu Bakar ya, Siddiq. dan ada Sayyidina Rasulullah ya, sallallahu ada alaihi Sayyidina Abdullah Uraikid sebagai intel, dari dulu udah ada intel. Jadi buat info-info nih buat orang-orang ya ibaratnya ngapain aja di Mekah udah ada dulu. Jadi strateginya Nabi memang sudah mantap lah ya. bahasanya Sudah jelas. Intel ya. Nah, Kalau sekarang bukan Intel, Bib. jasus. Enggak, bukan. Apa tuh? Cepu. Oh, cepu ya. Anak nggak dicepuin kali. Enggak, insya Allah. Dicobain paling sana anak-anak kreator nih. Ala Oke, kulli oke, hal. oke. Nah, oke tadi masih menjelaskan tentang nama-nama bulan ya. Oke, tadi mungkin cukup jelas ya. Jadi pemilihan awal bulan untuk hijrah itu Muharram karena perancangan hijrah Nabi itu dimulai Nah, beberapa bulan sebelum beliau memutuskan kemudian untuk berhijrah ke Madinah. Gitu ya, dengan cerita yang masyhur itu. Nah, kemudian kita mungkin sudah lumrah ya, udah pada tahu kalau Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan, gitu ya. Maktub di dalam hadis, maktub di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian apa sih yang bikin Muharram ini mulia? Tentunya kan kemuliaan itu nggak mungkin tiba-tiba datang, nah, ataupun kemuliaan itu bukan pengklaiman sepihak. nah, Ya, kemuliaan itu tentunya dikaruniakan dan mesti ada sebab. nah. Nah, kenapa ini Muharram menjadi salah satu bulan yang dimuliakan? Ya. Bulan Muharram atau Asyurul Hurum ya adalah bulan-bulan yang sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan dalil yang jelas. Pertama, kita harus lihat dulu apakah di Al-Qur'an ada membahas tentang Asyurul Hurum, dan memang ternyata ada banyak sekali baik dalam surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah ya. Di antaranya dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, itu dalam surat At-Taubah ayat 36. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Ya. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang dimulakan oleh Allah. 3 bergandengan, 1 berpisah. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dan semua itu ada peristiwa-peristiwa khusus dalam setiap bulannya. Mungkin karena biar tidak terlalu bercabang, yang akan kita bahas nanti ada hanya bulan Muharram saja. Nah, Ya, karena Dzulqa'dah punya keistimewaan sendiri, Dzulhijjah punya keistimewaan sendiri, Rajab pun punya keistimewaan sendiri. Tapi yang akan kita bahas adalah bulan Muharramnya. Nah, adapun kemuliaan-kemuliaan kenapa bisa mulia gitu? Kenapa bisa terdepan ya? Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memilih utusan daripada utusan-utusannya dari kaum malaikat atau dari bangsa malaikat afwan. Ya, di antaranya yang menjadi perantara untuk menyampaikan wahyunya Allah siapa? Malaikat Jibril Alaihi salam wala nafdina salatu wassalam. Itulah malaikat Jibril. Dari banyaknya malaikat, dari ribuan yang malaikat, ya. Bahkan jumlahnya ya
tak terhitung Tak terhitung. malaikat ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada rasulnya, yaitu siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad Allah sallallahu alaihi SAW. wasallam. Ya, di antaranya juga nanti ada ulul azmi ya. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sama Nabi Musa ya. Dan yang paling utama daripada 5 ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih daripada masjid-masjidnya. Nah, masjid-masjid itu banyak nih. Oh, apalagi di Indonesia masjid doang banyak, tapi softnya gimana, Lim? Shopnya nggak sebanyak Nggak sebanyak masjidnya. nggak sebanyak masjidnya. Berarti Ya kayak- mungkin karena saking banyak masjidnya itu kebetulan orang-orang kan berpencar. Satu Nah, kampung ada 3 masjid. Iya, Masya Allah ya. Jadi ya Ya. bagi-bagi lah, Bagi-bagi, nah, bagi-bagi lah. Ya, apalagi kalau subuh nih ya, kadang al-himmatu fi salatis subuh ya. Aduh, Ya. ya Allah, apalagi Jawa Barat kayak gini, keadaan dingin ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah sama Allah untuk Amin, bisa amin, melaksanakan salat berjamaah di masjid karena keutamaannya begitu azam, begitu besar ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala milih masjid. Masjid-masjidnya kan banyak. Ya. Ya, apalagi dalam riwayat mengatakan bahwasannya tidaklah dibangun satu masjid kecuali dahulu ya air bekas mandian Nabi Allah angkat ke atas dan Allah tebarkan ke seluruh bumi, dan yang jadi tetesan di muka bumi itu adalah jadi yang takdirkan jadi masjid. Antum pernah dengar riwayat ini? Kalau nggak salah ini kisah dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nah, Sah. antum sawa ya. Nah, itu salah satu kisahnya kan. Tidaklah dibangun di satu tempat itu masjid kecuali dahulu air bekas memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala angkat ya, Allah tebarkan ke muka bumi, terus dijadikanlah tempat tersebut menjadi masjid. Oh jadi yang terkena kalau mungkin sekarang hujan gitu ya. Ya. Yang ketetesan air dari bekas mandian Nabi itu yang sekarang jadi masjid itu. Nah, Jadi ya. masjid yang ada di Indonesia, yang di negara-negara lain juga, Eh, itu adalah tempat yang di situ netes air bekas. air bekas pemandian jenazah. Lalu akan timbul pertanyaan, terus masjid-masjid yang belum kena ketetesan mandi Nabi itu gimana? Ya, itu adalah masjid-masjid yang ibaratnya belum setelah Nabi meninggal dan Allah Subhanahu wa taala nyebarkan semua dakwah Islam sampai ke seluruh dunia. Ya, subhanallah daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah pilih kan di antara masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram, Masjidil Haram. Masjidil Aqsa sama masjid di Nabawi. Madinah ya. Dan punya keutamaan masing-masing. Yang paling mulia mana? Masjidil Haram. Ya. Salat di Masjidil Haram seakan-akan mendapatkan berapa kali lipat pahala? 10.000. 10.000. Hasantum ya. Itu adalah Allah pilih. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulannya. Di antaranya ada yang mulia yaitu bulan Ramadan dan bulan Syarul Hurum ini. Ya, Allah pilih bulan-bulan mulia. Dan juga selain daripada bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala memilih malam-malamnya. Kan banyak nih malam nih. Ya, ada malam Minggu, malam Jumat ya. Ataupun malam-malamnya ini yang paling mulia mana? Dalam riwayat mengatakan Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang paling mulia. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Diibaratkan seorang yang melakukan ibadah di mendapatkan malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu estimasi berapa tahun, Lang? 84 tahunan. Ya, kurang lebih dia ibaratnya dalam keadaan ruku, dia ruku 82 tahun. Ya. 84 Baca Quran tahun. 84 tahun. Wah, ala kulli hal. Itu adalah keistimewaan. Makanya salah satu yang membuat ghirahnya Nabi Musa ya disebutkan dalam kitab Imam Haddad bahwasanya Nabi Musa itu ghibtah. Pengen banget mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad juga untuk siapa? Umatnya Nabi Musa. Ya, alaihissalam wala afdalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih hari. Di antara hari-hari yang paling mulia yaitu ada apa? Idul Mukmin, yaitu hari Jumat ya. Hari berkumpulnya orang mukmin, bertegur sapa satu sama lain yang seminggu sibuk dengan aktivitasnya, tiba-tiba ketemu lagi saudara, ketemu lagi sama tetangga. Itu momennya ketika hari Jumat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Muharram ini bulan yang mulia karena memang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi. Bahkan dalam bulan Muharram ini bukan hanya keistimewaan saja, tapi dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahala. Ya, ketika kita beramal baik. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga warningin kita. Apa warningin tuh? Memberikan peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukan satu kesalahan dosa yang kita kerjakan pada bulan Muharram. Muharram apa semua bulan yang dimuliakan? Semua bulan ini, semua bulan yang yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Oh, jadi apa, Bib? Jadi sebesar itu pahala yang akan didapatkan ketika orang beribadah di bulan-bulan yang dimuliakan, begitu juga
dosanya ketika dia melakukan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan pun itu akan dilipatkan gitu. Nah, Jadi dosanya nggak seperti kita dosa misalkan maaf pada bulan Safar Iya. gitu ya, yang tidak dikatakan bulan-bulan yang dimuliakan gitu ya, ataupun mungkin di bulan-bulan yang lain. Berarti dosa-dosa yang melakukan dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan ini dosanya itu lebih besar. Allah Allah Allah. Oke, tadi cukup cukup lebih dari cukup sebenarnya, Bib. Lebih dari cukup, semuanya ngisi semua. mohon ada Malim. Enggak. Emang Fakir. serius. Anda sampai bingung mau ngomong apa lagi, sampai terkesima. Serius sampai terkesima. Enggak mau cuma komen iya, naam, aywa. Cuma gitu doang. Gitu ya, karena emang saking banyak yang disampaikan. Oke, tadi berarti poinnya adalah kenapa bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena memang Allah pilih. Nah, Gitu ya, karena memang Allah pilih kalau Muharram ini adalah salah satu bulan yang Allah pilih, kemudian Allah spesialkan, Allah istimewakan. Begitu mungkin kurang Habib ya. nah, Nah, kalau itu kan secara pilihan Allah. Artinya Allah itu bebas memilih bulan manapun gitu ya. hak Nah, Allah. sekarang secara sababiyah imma itu secara ilmiah, Nah. sababiyah secara ilmiah. Ada apa sih di bulan Muharram? Iya. Sekarang gini, ketika dalam kisah Isra Mi'raj, tadzakartum mungkin, Nah, ketika dalam kisah Isra Mi'raj, salah satu hikmah ataupun sababiyahnya Nabi itu di mi'rajkan ke langit itu karena bumi merasa bangga. Itu. Bumi merasa bangga karena dipijak oleh makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu ya. Dia bumi ini merasa bangga. Yang kebanggaan ini tidak mungkin dirasakan oleh Nah, langit. langit. Gitu ya. Oleh langit. Nah, artinya gini, Bib. Maksud saya kalau misalkan tadi Allah itu memuliakan bumi karena ada sosok Nabi di sana, kemudian Allah angkat Nabi ke langit sehingga tidak ada yang saling membanggakan satu sama lain. Nah, ini Muharram juga mesti ada sesuatu yang Allah muliakan karenanya. Gitu ya. Nah, karena apa? Ada apa sih di Muharram itu? Sebenarnya apa sih? Di Muharram itu ada apa? Ya, kalau ditanya ada apa, ada banyak ya Lim ya. Iya, iya. Mungkin kita akan menukil sekelumit ya. Daripada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa bahasanya yang terjadi pada bulan Muharram ini. Peristiwa-peristiwa banyak Iya, berarti. banyak karena peristiwa-peristiwa disebutkan dalam ya, berbagai kitab disebutkan. Di Nah. antaranya adalah karena kita ini kan saudara ngalim. Saudara, Bib. Saudara, selain saudara semukmin, saudara seklan. Satu klan itu klan Bani Adam. Klan Bani Adam. Iya kan, ya, kita kan satu klan nih, ya, Bani Adam. Ya. Terlepas antum Sundawiin atau Jawin atau Maduriin gitu ya. Kita ini saudara sebani Adam. Ya. Saudara semuanya. Ya, kalau nggak ada wasilah Nabi Adam, ya bisa jadi kita nggak ada di tempat ini saat ini gitu lah. Ya kan. Alhamdulillah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam itu pada bulan Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam Pada bulan Muharram. pada bulan Muharram. Atau lebih tepatnya 10 Asyura. Ya. Apa itu Pada 10? hari Asyura itu. Ya, pada hari Asyura itu 10 pada bulan Muharram. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk turun ke bumi. Nah, Ngapain turun ke bumi? Ya, bukan disuruh ngopi, ya, bukan disuruh majlas, tapi disuruh ambil tanah di bumi untuk dibawa lagi ke langit supaya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya, maka dalam Al-Qur'an di situ disebutkan bahwasanya faj'alu fil ardi waj'alu lil ardi fil ardi khalifah ya. Lupa Al-Fakir ya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil di bumi dan memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi.